Makanya tadi saya bilang kok tiba-tiba mengusulkan dihapus. Tapi sebagai ide ya kita hormati. Kalau menghapus jabatan gubernur berarti dia harus melakukan amandemen konstitusi. Nah ini menurut saya gagasan atau ide yang sangat radikal. Apakah orangnya ikut radikal juga? Ya kita lihat saja nanti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Insya Allah malam ini kita akan dibersamai oleh Bang Wahyu di Almaroki atau kita sering sapa dengan Bang Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Rocky sehat semuanya, satu keluarga, dan kita juga semua diberikan kenikmatan iman Islam. Bang Rocky, Amin, amin, ya rabbal ngomong-ngomong alamin. ini kita mau bahas terkait gubernur dihapus, rakyat akan sejahtera. Nah, namun sebelumnya saya akan membacakan salah satu link dari CNN Indonesia tanggal hari Senin 30 Januari 2023. Nah, jadi judulnya Caimin usul hapus jabatan gubernur di Indonesia. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mengusulkan jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan Indonesia karena tak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan. Dia menyatakan fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah. Itu tahap pertama. Jadi pilkada tidak ada pemilihan gubernur. Jadi hanya pemilihan kepala daerah, kabupaten, atau kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur. Jadi tidak ada lagi kata Caimin dalam Sarasehan Nasional satu abad NU di kawasan Jakarta Pusat Senin 30 Januari 2023. Caimin pun mengusulkan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Menurutnya pemilihan gubernur ditiadakan karena melelahkan serta jabatan yang tak signifikan. Nah, artinya eh, setelah isu perpanjangan jabatan Kades yang 9 tahun kemarin kita bahas, nah kini giliran isu jabatan gubernur yang mau dihapus dan ini dihembuskan oleh politisi PKB Caimin. Nah, apa tanggapan Bang Rocky? Ya, mungkin untuk gagasan boleh-boleh saja ngomong apapun di negara demokrasi, mestinya begitu. Tetapi tentu harus dipertanggungjawabkan rasionalitasnya. Hmm. Dari segi aturan hukum kan sebenarnya konstitusi kita mengatur adanya pemerintahan di provinsi, daerah, dan juga pusat. Nah, ini kalau menurut saya berarti dalam konteks ini akan ada yang ditabrak dalam koridor konstitusi. Kedua, dalam undang-undang pemerintah daerah itu kan diatur. Nah, kalau kita lihat di situ, sebenarnya mungkin bisa jadi Cak Imin lupa membaca undang-undang atau Hmm. tidak memahami konstitusi kita, sehingga dia mengusulkan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Tetapi sebagai ide ya kita Hmm. hormati. Hanya dalam konteks pemerintahan, karena saya mohon maaf lama berkecimpung di dunia pemerintahan, sekolah di SPPD tahun 92, dan saya memandang bahwa memang untuk menghapus gubernur itu terkategori ide yang radikal. Jadi Hmm. menurut saya Oke, dalam oke. konteks ini Cak Imin termasuk yang radikal, memberikan gagasan menghapus jabatan gubernur. Kalau menghapus jabatan gubernur berarti dia harus melakukan amandemen konstitusi supaya di Hmm. pasal 18 itu bisa dibunyikan yang lain. Nah ini menurut saya gagasan yang sangat radikal dan menurut saya tidak rasional dalam konteks sekarang. Nah, itu di tanggapan saya terhadap gagasan untuk penghapusan jabatan gubernur. Tetapi kalau sekedar untuk direposisi fungsinya atau diatur kewenangannya, itu memang masih mungkin. Kenapa? Karena memang kita uh, dalam pemerintahan kan harus mengatur titik mana yang diberi kewenangan lebih, di titik mana yang harus mengurus rakyat lebih. Di sini kan ada dua pemerintahan daerah, ada pemerintahan daerah provinsi, ada pemerintahan daerah kota dan kabupaten. Nah, kita dalam beberapa undang-undang yang lahir itu kan dititik beratkan otonominya di memang di kabupaten kota. Hmm. Jadi karena itu dipandang lebih dekat dengan masyarakat.
Iya. sementara provinsi dipandang sebagai perpanjangan tangan pusat. Nah, bagaimana pentingnya gubernur? Ya sangat penting dalam konteks ini. Kalau di negara Indonesia dengan negara kepulauan seperti ini, yang pusat rentang kendalinya sangat jauh untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah, saya pikir memang dari awal konstitusi kita mengatur ada pemerintahan di level provinsi. Makanya tadi saya bilang kok tiba-tiba mengusulkan dihapus gitu. Nah ini menurut saya gagasan atau ide yang sangat radikal. Apakah orangnya ikut radikal juga? Ya kita lihat saja nanti selanjutnya. Kira-kira begitu Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian sebenarnya apa motif dibalik isu penghapusan jabatan gubernur ini, Bang Rocky? Apakah karena efisiensi pemerintahan dan perbaikan pelayanan masyarakat, atau ada motif politik lainnya, atau hanya ingin melempar isu saja gitu, Bang Rocky? Ya kalau kita lihat kan ini tahun politik ya. Kita Hmm. harus kita membacanya ini tahun politik. Tahun 2023 ini tahun politik menjelang 2024. Maka para politisi tentu ingin cari panggung ya, ingin membuat gagasan-gagasan baru yang tentu ingin dikenang oleh masyarakat atau ingin dijual di tengah masyarakat. Jadi kalau saya lihat jauhlah dari niat untuk mensejahterakan rakyat dalam konteks ingin menghapus jabatan gubernur. Justru harusnya kita itu dalam politisi itu berpikirnya itu apa sih yang bisa mensejahterakan rakyat. Sekarang harusnya topik bahasanya kok udah habis perpanjangan masa jabatan KDS, Iya. terus penghapusan jabatan gubernur, presiden setuju ingin memperpanjang jabatan KDS, misalnya jadi 9 tahun. Kenapa yang dibahas soal kekuasaan melulu gitu? Padahal semestinya sebagai politisi yang memikirkan rakyat, harusnya berpikir nih, ini menjelang puasa dan Ramadan, siapkah kita dengan kebutuhan bahan pokok yang murah, Iya. yang tidak menyusahkan rakyat? Itu harusnya jadi perbincangan di tahun-tahun ini gitu, di bulan-bulan ini menjelang. Kemudian kan setelah bulan puasa memasuki bulan Ramadan, kemudian setelah itu Lebaran. Kan harusnya Iya. dibahas bagaimana masyarakat bisa mudik dengan aman, dengan biaya yang murah, yang bisa terjangkau semua, semua bahagia di hari Idul Fitri yang bahagia, semua bisa bahagia. Nah, itu kan seharusnya menjadi topik pembahasan. Kenapa yang jadi topik pembahasan kok urusan jabatan melulu ini? Habis jabatan kades dibahas, habis itu jabatan gubernur dibahas. Ini menandakan para politisi kita itu sense of kepentingan rakyatnya itu lemah ataupun minim. Jadi dia tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana supaya rakyat ini bisa hidup sejahtera, nyaman, terlayani, terurus. Tapi yang diurus oleh otak-atik seputar jabatan. Nah ini menurut saya ya jauh dari harapan rakyat kalau seperti itu. Nah apalagi kalau kita ingin melihat motifnya, tentu bisa disimpulkan atau bisa ditegaskan bahwa ini sangat besar motif politiknya. Kenapa? Urusan jabatan, masalahnya di situ posisi. Jadi ini saya berharap sih para politisi semakin cerdas untuk mengambil tema-tema yang dijual kepada rakyat, isu-isu yang ingin dikembangkan untuk mendapat simpati masyarakat, semestinya dia mengambil isu yang lebih pro rakyat, bukan membahas isu kekuasaan dulu. Sebentar lagi mungkin akan ada pembahasan lagi isu reshuffle. Nah, isu reshuffle kan lagi-lagi itu urusan jabatan. Saya kira begitu ya. Jadi ini apa yang disuguhkan di ruang publik kok pembahasannya bukan urusan bagaimana mengatasi kesulitan rakyat, urusan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, urusan bagaimana mencerdaskan rakyat dengan kualitas pendidikannya, urusan bagaimana menyehatkan rakyat dengan melayani rakyat dengan bidang kesehatan yang baik, bagaimana membuat transportasi yang baik dan seterusnya. Nah ini saya pikir menjadi catatan semua. Termasuk saya pikir pimpinan negara dalam hal ini presiden harusnya bisa memberikan arus informasi atau arus kebijakan atau arus opini yang mengarah kepada memikirkan rakyat. Jadi jangan melulu dibahas urusan jabatan gitu. Ini menandakan politisi sekuler sekarang ini orientasinya yang dipikirkan di kepalanya yang terikat hanya urusan jabatan dan lebih banyak urusan jabatan ketimbang urusan mensejahterakan rakyat. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Mudah-mudahan para politisi kita mendengar, Bang Rocky, apa yang barusan disampaikan. Harusnya seorang politisi atau bagian dari pemerintahan yang bertugas mengurusi urusan umat, mengurusi urusan rakyat, bukan hanya mengurusi masa jabatannya. Oke, kita berlanjut, Bang Rocky.
jika jabatan gubernur itu dihapus. Nah, kemudian apakah rentang kendali pemerintahan itu menjadi ideal atau atau justru semakin tak terurus gitu? Pelayanan ke masyarakat justru semakin buruk. Nah, apa tanggapan Bang Rocky? Ya, jadi kalau sekarang saja diurus oleh satu presiden plus puluhan menteri plus puluhan gubernur plus Ya, ratusan kepala daerah level bupati dan wali kota plus ribuan camat plus puluhan ribu kepala desa, itu saja kita tidak bisa mewujudkan amanah konstitusi untuk menciptakan, mencerdaskan, kemudian mensejahterakan rakyat yang adil dan makmur. Hari ini belum terwujud. Bagaimana dari komponen itu akan dihilangkan? Itu yang pertama ya. Kedua, dari rasionalitas rentang kendali pemerintahan, Indonesia ini begitu luas, sangat luas. Bahkan kalau Indonesia ini diangkat nutup Eropa itu petanya itu, kira-kira gitu ya. Seluas Eropa itu bisa tertutup lebih dari pukulan Indonesia. Nah, karena begitu luasnya, tentu tidak cukup langsung dari presiden membawai lebih dari 400-an 500-an bupati wali kota. ya, Jadi kalau kalau kita lihat itu yang dipaksakan, maka yang terjadi adalah eh, terjadi span of control yang tidak tercover. Jadi rentang kendali pemerintahan yang tidak bisa mengcover sampai di daerah. Karena begini, misalnya kalau kita hilangkan jabatan gubernur, kemudian kita tugaskan apa misalnya salah satu koordinator kementerian misalnya atau setelah level dirjen misalnya, tentu tidak bisa seleluasa level seorang kepala wilayah atau gubernur yang tidak ada di daerah. Apalagi kecenderungan pejabat-pejabat pusat itu kan tinggal di pusat, tidak tinggal di daerah. Nah, kalau gubernur kan dia ada di daerah. Dan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, itu yang kita lihat bahwa kalau tidak ada itu berarti kontrol terhadap bupati wali kota semakin sulit dikontrol gitu. Sekarang aja banyak bupati wali kota yang bahkan bahasanya berbeda, manuver-manuver yang tidak terkontrol. Bahkan bukan sekedar tidak bisa terkontrol, banyak kasus yang melanggar undang-undang, bahkan banyak kasus korupsi kan itu. Bagaimana ya, kita mau mengontrol lebih jauh lagi? Jadi kalau saja itu bagi saya kalau gubernur ditiadakan itu sekarang irasional. Tapi kalau diatur kewenangannya kembali, saya pikir memang perlu. Jadi kita posisikan gubernur memang betul-betul wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Dengan kewenangan hanya melakukan controlling, monitoring kepada beberapa bupati, wali kota yang ada di daerah sebagai tangan dari pemerintah pusat. Ya tentu tidak melakukan kegiatan yang lebih praktis operasional ke wilayahnya. Permasalahan selama ini kan gubernur juga melaksanakan proyek-proyek tertentu gitu, yang ya, akhirnya fungsi kontrolnya terbengkalai gitu. Termasuk mengurusi pendidikan level SMA dan seterusnya, termasuk mengurusi hutan dan seterusnya. Nah itu menurut saya kalau mau dia hanya level untuk kontrol, termasuk beberapa urusan yang didelegasikan oleh tugas pusat. Itu saja. Nah kalau Artinya sampai saya dia garis turun, bawahi, Bang Rocky tidak setuju jika jabatan gubernur ini dihapus, tapi kewenangannya yang perlu dikontrol atau ditinjau diatur ya, ulang. diatur. Baik. Kewenangannya diatur secara proporsional dan sesuai kebutuhan. Jadi kalau dia wakil pemerintah pusat, ya tentu dia fungsinya hanya melakukan perpanjangan tangan kontrol. Jadi dia melakukan kontrol dan koordinasi kepada bupati wali kota yang ada di wilayahnya. Jadi dia nggak usah lagi memegang proyek-proyek yang harus dikerjakan, sehingga dia bagaimana mau mengontrol pekerjaan dia kalau dia yang mengerjakan sendiri, kan kira-kira begitu. Dia bikin Ya. bangun jalan, ikut bangun jembatan, ikut bangun macam-macam gitu kira-kira. Nah ini menurut saya itu yang mungkin betul diatur. Jadi dia fungsinya fungsi span of control pemerintahan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kalau itu dilakukan efisien, kemudian nanti lari ke model pemilihannya. Pemilihannya ya tentu kita ingin secara demokratis. Kalau dia dihapus itu berarti apalagi sekarang itu berarti menabrak koridor demokrasi kan. Apalagi pemilihannya tidak ingin dipilih. Nah, saya pikir itu menjadi persoalan lagi.
Memang tergantung kita mau meletakkan otonominya di provinsi atau di kabupaten. Kalau di DKI Jakarta itu meletakkan otonominya kan di gubernur malahan. Ya. Jadi untuk kota dan level bawahnya itu malah tidak ada otonomi, semua Hmm. diatur oleh gubernur. Nah tergantung kita memposisikan gubernur, apakah diperkuat di gubernur atau diperkuat di bupati wali kota. Nah itu kan dua pilihan. Nah kalau Ya. diperkuat di bupati wali kota berarti gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan kontrol. Tapi kalau Hmm. ingin seperti DKI Jakarta, semua kewenangan ada di gubernur, bupati wali kotanya sifatnya administratif, melaksanakan tugas-tugas Hmm. gubernur. Bahkan di DKI itu tidak ada pemilihan wali kota, semua ditunjuk oleh gubernur karena sifatnya administratif aja. Semua kewenangan di gubernur. Nah, ini kan kekhususan DKI, otonominya dipegang oleh gubernur. Nah, kalau daerah lain kan otonominya dipegang oleh lebih kuat di daerah tingkat 2 atau bupati wali kota. Saya pikir di situ harus diaturnya, Bung Wahyu. Baik, baik. Jika ada pendapat seperti ini, bagaimana Pak Urgi? Selama ini dianggap apa ya, pemilihan gubernur atau pilkada gubernur itu kan sangat boros dan menghabiskan banyak biaya, dan ya yang disampaikan oleh Caimin itu sangat melelahkan gitu. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pendapat seperti ini? Ya betul, itu karena resiko menggunakan sistem demokrasi liberal, Hmm. demokrasi kapitalisme yang liberal. Nah, dengan sistem demokrasi yang liberal ini memang tentu sangat boros. Gitu. Kita pernah melaksanakan sistem demokrasi terpimpin di masa Orde Lama. Kemudian sistem Ya. demokrasi Pancasila di Orde Baru. Semua juga dikoreksi, semua dianggap gagal untuk mensejahterakan bangsa ini. Kemudian kita masuk ke demokrasi liberal. Dan sampai sekarang kan justru biayanya nggak karuan. Nah, super mahal kalau saya bilang. Nah tentu ini betul dalam konteks biaya, tetapi dalam konteks pemerintahan kan yang Hmm. diubah sistem pemilihannya aja. Kenapa? Ya. Kita mengubah taksonomi yang besar? Justru saya menduga ada motif politik ingin menghapus jabatan gubernur. Saya menduga sangat mungkin dengan isu dihapusnya jabatan gubernur, kemungkinan akan ada amandemen undang-undang. Nah, kalau Hmm. amandemen undang-undang masuk ke situ, itu juga nanti ada peluang untuk amandemen masa jabatan yang lain tadi itu. Jadi bisa satu paket nantinya itu. Begitu dibuka ini untuk amandemen undang-undang dengan pintu masuk ingin mereposisi fungsi atau jabatan gubernur, masuklah itu amandemen untuk masa jabatan presiden sekalian misalnya gitu. Dibolehkan 3 periode atau diperpanjang seberapa lama itu bisa saja masuk ke konstitusi kan sekalian amandemennya kira-kira begitu. Jadi saya khawatir itu kesempatan untuk melakukan amandemen konstitusi sekaligus semua urusan jabatan dibahas di situ. Baik nanti urusan kepala desa, urusan bupati wali kota, urusan gubernur, urusan jabatan presiden. Jangan sampai semua mereka ingin 9 tahun semua itu khawatir. Seperti yang diusulkan para kepala desa. Kan lebih panjang lagi itu. Nah, kira-kira begitu. Baik, Bang Rocky, ini saya ambil ada 3 berita lagi terkait pernyataan beberapa tokoh. Yang pertama, respon wacana penghapusan jabatan gubernur, Ridwan Kamil, kalau mau lakukan perubahan tanyalah rakyat. Beliau menyatakan usulan itu yang paling bijak adalah ya tanya rakyat sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari Partai Demokrat nilai usulan Caimin hapus jabatan gubernur tak relevan, artinya yang masih dibutuhkan. Menurut kami, keberadaan pemerintah provinsi atau gubernur masih sangat berasa dan dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, ini saya ambil dari kompas.com 1 Februari dengan judul menyoal usulan PKB untuk menghapus jabatan gubernur. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan bahwa apalagi soal jabatan gubernur itu di mana-mana ada, karena dia kepala pemerintahan daerah. Jadi bagi saya usulan itu terlalu dini sambungnya. Ini menuturkan jabatan gubernur juga diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tak mungkin untuk menghapus jabatan. Jadi ada 3 pernyataan, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky dengan 3 pernyataan Ya, ini? Artinya semuanya sih saya lihat tidak ya setuju gitu, karena Bang kan Rocky. tidak setuju karena gubernur Ridwan Kamil lagi menjabat gubernur. Mungkin kalau dia tidak juga Ya, mungkin bahasanya jadi beda. Jika dia bilang masih perlu. Kalau dihapus kan hilang juga oke. jabatannya. Kira-kira gitu.
Tapi menurut saya nggak Ya. sampai di situnya lah. Tapi menurut saya betul juga kalau ditanyakan kepada rakyat, memang dalam sistem demokrasi melakukan kebijakan yang radikal seperti itu harus tanya kepada rakyat. Dan saya pikir perubahan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja sepanjang memang ditanyakan kepada rakyat. Persoalan Ya. berikut adalah rakyat yang mana yang ditanya. Kalau rakyatnya anggota DPR semua bisa jadi setuju semua, kira-kira begitu kan. Karena nanti ada peluang untuk melakukan amandemen atau membuat undang-undang baru. Ini proyek baru lagi kan kira-kira. Nah, menurut saya ini justru di tahun politik suasananya suasana politik dan suhunya cukup memanas dengan isu-isu baru. Nah, kalau di tanggapan seperti itu bagus memang ditanyakan ke rakyat. Kalau ditanyakan rakyat sebenarnya harus melakukan bahasanya jajak pendapat kan kalau Ya. ingin ditanya ke rakyat. Mau nggak dihapus? Mau nggak diamandemen konstitusinya? Nah, silakan saja. Dalam negara demokrasi kan ditanyakan gitu. Walaupun bisa jadi keputusan yang diambil itu belum tentu baik. Karena kan kebaikan itu belum tentu diputuskan dengan suara terbanyak. Karena suara terbanyak belum tentu yang banyak itu yang baik kan gitu kira-kira. Oleh karena itu menurut saya yang keputusan-keputusan seperti ini mestinya diserahkan kepada ahlinya untuk menghitung apakah perlu nggak jabatan gubernur itu. Itu harusnya yang idealnya begitu. Jadi bukan diserahkan kepada rakyat semua. Nanti kalau semua diserahkan kepada rakyat, ya belum tentu hasilnya yang ideal. Kenapa? Rakyat ini ada banyak isi kepalanya. Dan kan tadi, satu profesor bisa sama dengan suara yang disampaikan oleh orang yang tidak sekolah. Nah, gitu sama. Dihitungnya kan di situ posisi. Jadi itulah sistem demokrasi. Dia hanya menghitung jumlah kepala, bukan menghitung isi kepalanya. Jadi tidak mempertimbangkan itu. Nah ini menurut saya juga kalau ditanyakan kepada rakyat juga tidak pas gitu kira-kira gitu. Kedua, kalau dibilang bahwa posisinya masih sangat diperlukan di setiap negara, saya pikir itu tinggal tergantung tadi yang saya bilang. Perlu diatur kewenangannya. Kewenangan yang perlu diatur di gubernur itu apa saja. Dan kalau memang itu bisa dihandle oleh yang lain, baru mungkin kita akan bicara perlu tidaknya ada gubernur. Tapi menurut saya dalam level pemerintahan memang ada diperlukan leveling karena mengandung span of control atau cara mengontrol pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau semua diserahkan kepada presiden langsung membawahi gubernur wali kota, wah tentu makin tidak terkontrol lagi atau makin tidak terurus lagi negeri ini. Nah, itu di bahasan saya. Hanya memang nanti kalau dibilang melelahkan karena biayanya sangat mahal dalam konteks pemilihannya, itu hal yang lain lah. Hal yang lain yang tentu yang kita atur justru cara memilihnya yang bagaimana yang lebih efisien. Jadi bukan malah langsung dihapus. Jadi ini yang mungkin butuh kita pikirkan bersama dari ketiga pendapat pakar tadi. Begitu Bu Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky. Bang Rocky dan sahabat Wahyu semua, kita sampai di sesi apa kata mereka. Nah, ini ada Pak Mehmet, beliau menyatakan bahwa emang kalau nggak ada gubernur, apakah rakyat bisa lebih sejahtera dan terurus? Tuh, beliau menyampaikan seperti itu. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, kalau dengan sistem yang sekarang ada, ketika tidak ada gubernur dan sebenarnya kalau semua bupati wali kota menjalankan fungsinya dengan baik, ya tentu bisa terurus. Nah, cuma memang efisiensinya mungkin controlling kepada bupati wali kota yang begitu banyak bisa jadi tidak terkontrol dengan baik. Dengan tidak terkontrol dengan baik dalam sistem demokrasi yang begitu mahal yang menghabiskan uang banyak, sangat potensi peluang bupati wali kota melakukan penyimpangan itu besar. Bukankah sekarang ada ratusan kepala daerah bupati wali kota yang ditangkap KPK kan gitu kira-kira. Jadi nah ini juga harus ada yang kontrol. Sementara ada gubernur lebih dari 30 gubernur yang mengontrol 500-an kepala daerah bupati wali kota saja itu belum terkontrol dengan baik gitu. Apalagi kita buru-buru menghapus gubernur. Apakah nanti ketika gubernur tidak ada rakyat makin sejahtera? Ini semua tergantung dari kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah. Bagaimana mereka mengatur dan mengurus rakyatnya. Tentu tidak cukup orang yang baik mengurus rakyat itu, tetapi ada sistem yang juga berpengaruh. Dengan sistem politik demokrasi yang begitu mahal, orang baik pun akan terseret untuk ikut-ikutan membiayai politiknya dengan cara-cara yang
mungkin akan menjerumuskan dia terjerat dengan tekanan-tekanan dari para oligarki. Bukankah ada pernyataan Prof. Mahfud MD yang mengatakan bahwa jangankan manusia, malaikat saja kalau masuk dalam sistem yang seperti itu bisa jadi apa gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ini menurut saya memang catatan betul bahwa sistem itu sangat membentuk dan sangat mempengaruhi karakter dari para pemimpin kita. Jadi kalau sekarang sistemnya sistem demokrasi liberal yang sangat sekuler dengan biaya yang super mahal, saya pikir orang baik seperti apapun sulit masuk di situ untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam konteks kebijakan yang terdorong untuk menghilang atau membayar lunas biaya-biaya politik mereka. Jadi pasti orientasinya untuk melunasi biaya politik, sehingga pendekatan kepada rakyat jadi lebih terbengkalai. Begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebenarnya bagaimana sejarah dalam Islam atau dalam perspektif Islam, apakah memang ada mekanisme jabatan gubernur itu sendiri, Bang Rocky? Iya, kalau kita mengacu dalam sejarah Islam itu kan ada kepala negara di Madinah gitu ya, yang dipimpin awalnya oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara Gerus Daulah yang dikenal dengan melakukan kontrak sosial dengan istilahnya Piagam Madinah atau Saifah Madinah yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang terjadi 622 Masehi tahunnya. Nah, dengan konstitusi itulah terjadinya kontrak sosial atau perjanjian sosial, kontrak sosial dengan masyarakat Madinah. Setelah itu dibentuklah struktur pembantu-pembantu Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang diangkat untuk membantu tugas-tugas kenegaraan beliau, termasuk mengangkat duta-duta untuk utusan-utusan ke negara lain untuk mengirim surat dan mengurus berbagai urusan lain. Nah, setelah itu meluas dari Madinah, ketika Rasul keluar, itu kan mengangkat wali Madinah, ataupun bahasanya itu penguasa daerah Madinah. Ketika Rasul keluar, pasti ada yang ditunjuk. Nah, setelah Futuhat Mekah dan Rasulullah sebelum wafat itu kan seluruh Jazirah Arab sudah di bawah kekuasaan Daulah Madinah, nah atau negara Madinah. Nah kalau sudah itu maka ditunjuklah wali Mekah, ditunjuk wali yang lain lagi. Nah dengan tunjuk wali itu yang dikategorikan selevel dengan provinsi sekarang atau selevel dengan gubernur. Dalam Islam istilah wali itu sama dengan gubernur atau selevel gubernur. Ada pemerintahan di bawah wali itu yang disebut dengan amil. Kemudian ada sistem kepala daerah lain disebut, kemudian wilayahnya disebut dengan kosbah, mungkin selevel kota gitu ya. Dan juga ada yang di bawahnya selevel kawasan yang disebut hai atau selevel kecamatan atau desa. Jadi dalam Islam pun ada dikenal istilah wali. Ada istilah wali Mekah, wali Madinah. Kemudian kita kenal lagi ada dulu kisah gubernur Amr bin As ditunjuk di Mesir gitu ya. Jadi memang dulu selevel Mesir itu dibawahi oleh seorang gubernur saja, di bawah Khalifah Umar misalnya. Jadi kalau di masa Khalifah Umar kan lebih banyak lagi gubernur-gubernur yang diangkat. Jadi kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya dalam Islam punya sejarah juga jabatan gubernur atau disebut wali. Jadi dalam Islam sudah dikenal istilah gubernur atau wali. Nah, istilah gubernur itu kan kemudian di sekarang yang dikenal dengan istilah gubernur itu. Kalau sebelum Indonesia hadir kan di beberapa daerah kita ada dikenal dengan istilah sultan. Nah, sultan-sultan itulah kalau kita bilang adalah penguasa-penguasa daerah di bawah level wali ataupun gubernur, atau di bawah level kekhalifahan. Jadi di bawah khalifah itu ada sultan. Sultan itu kalau kita rujuk ya sekarang mungkin selevel dengan gubernur gitu, selevel dengan wali atau selevel gubernur. Nah, Indonesia itu selevel negara yang begitu besar, kalau tidak punya gubernur, saya pikir itu kan ada masalah besar. Kenapa? Rentang kendali pemerintahnya tidak akan sampai efektif, tidak akan efektif. Nah, menurut saya memang dalam Islam dikenal jabatan gubernur dengan istilah wali. Kemudian ada jabatan yang setingkat bupati atau wali kota disebut amil. Ada yang di level kecamatan atau disebut dengan wilayah kosbah, dan di bawahnya lagi ada dengan istilah hai.
Nah, kalau kita lihat seperti itu sebenarnya tidak beda jauh dengan pembagian daerah-daerah pemerintahan di level negara sekuler sekarang. Tidak beda jauh. Ada kepala negara, kemudian di bawahnya ada pembantu-pembantunya. Kemudian untuk daerah-daerah ditunjuklah kepala daerah atau pemerintahan penguasa daerah. Itu yang di dalam Islam disebut wali atau level gubernur. Nah, kalau di kita ya disebut gubernur, kemudian di bawahnya ada wali kota atau bupati, ada camat dan kepala desa. Saya pikir itu kalau dalam Islam sudah dikenal dengan istilah jabatan gubernur. Baik, Bang Rocky, tadi sudah dijawab pertanyaan terakhir. Sekarang saatnya kita mendengarkan closing statement terkait tema kita malam ini, yaitu gubernur dihapus, akankah rakyat sejahtera? Silakan, Bang Rocky. Ya, closing statement saya bahwa untuk menghapus sebuah struktur pemerintahan butuh kajian yang mendalam, butuh kebijaksanaan yang cukup luas, dan juga akan berhadapan dengan konstitusi kita, karena harus ada amandemen, itu berarti energinya juga cukup besar. Kemudian juga kalau melontarkan isu di tahun politik, mungkin bagi para politisi memang menguntungkan mereka dengan isu-isu baru, tetapi justru bagi kita membuat gaduh di ruang publik dan tidak ada relevansinya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya pikir ini kaum politisi juga harus mengambil pelajaran bahwa kalau ingin melemparkan isu di tengah publik yang ingin mencari respon positif dari masyarakat, cobalah lempar isu yang terkait dengan kesejahteraan rakyat atau dengan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Sehingga jangan kesannya hanya membahas soal kekuasaan dulu. Habis bahas perpanjangan masa jabatan Kades, itu kan terkait jabatan juga. Ada yang mau isu baru terkait penghapusan jabatan gubernur, itu masalah jabatan juga. Ada muncul isu baru lagi, mau ada reshuffle kabinet, itu juga masalah jabatan. Jadi seolah-olah isi di ruang publik itu yang digelontorkan oleh penguasa maupun para politisi kok hanya isinya soal kekuasaan melulu, tidak pernah membahas bagaimana rakyat ini bisa semakin sejahtera. Saya pikir ini yang perlu kita ingatkan kepada para politisi, kepada para penguasa yang sedang memegang kekuasaannya, wujud kasih sayang kita kepada sesama anak negeri ini untuk bisa membuat negeri ini jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Bang Rocky. Dan kami juga menunggu komentar dari sahabat Wahyu terkait tema kita malam ini, yaitu gubernur dihapus, akankah rakyat sejahtera? Untuk itu kita tunggu komentarnya dari sahabat Wahyu semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.